Selamat siang semuanya, apa kabar? Nama saya Rismatun Uyun dengan NIM 211230097. Di sini saya akan menjelaskan terkait RPP yang telah saya susun. Jadi, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA dengan topik berbelanja di pasar. RPP ini dirancang untuk satu pertemuan dengan alokasi waktu 30 menit. Pengajar yang bertanggung jawab adalah saya sendiri, Rismatun Uyun. Standar kompetensi yang ingin dicapai adalah memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi dan konteks yang sederhana untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan mengenai topik berbelanja di pasar. Kompetensi dasar mencangkup yang pertama, menyebutkan ungkapan yang berkaitan dengan aktivitas berbelanja di pasar. Yang kedua, menyebutkan kalimat yang tepat saat berinteraksi dengan penjual dan pembeli di pasar. Yang ketiga, membaca teks dialog mengenai topik berbelanja di pasar. Dan yang terakhir, menggunakan kata, frasa, dan ungkapan tersebut di atas dalam bentuk lisan dan tulisan mengenai topik berbelanja di pasar. Indikator pencapaian kompetensi mencangkup mengidentifikasi kata, frasa, dan ungkapan yang terkait dengan aktivitas berbelanja di pasar, mengidentifikasi kata, frasa, dan ungkapan yang berkaitan dengan kalimat yang tepat saat berinteraksi dengan penjual dan pembeli di pasar, mengetahui dialog berbelanja di pasar, dan menggunakan kata, frasa, dan ungkapan tersebut di atas dalam bentuk lisan dan tulisan. Tujuan pembelajaran meliputi yang pertama adalah siswa dapat memahami pemahaman dan ungkapan yang terkait dengan aktivitas berbelanja di pasar, lalu yang kedua mampu menggunakan frasa dan kalimat yang tepat saat berinteraksi dengan penjual dan pembeli di pasar, yang ketiga siswa dapat memulai dialog sederhana dalam situasi berbelanja di pasar, dan yang terakhir siswa dapat memahami budaya dan etika saat berbelanja di pasar tradisional Indonesia. Materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah yang pertama, yaitu menyebutkan kosakata, frasa, dan ungkapan yang berkaitan dengan berbelanja di pasar, seperti nama-nama bahan makanan, harga, ukuran, kuantitas, dan juga tawar-menawar. Lalu menyebutkan instruksi dan pertanyaan yang sering digunakan saat berbelanja di pasar. Yang ketiga, menyebutkan budaya dan etika berbelanja di pasar tradisional Indonesia. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan latihan. Strategi atau metode pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan strategi pembelajaran secara ekspositoris, yaitu mengarah pada tersampaikannya materi pembelajaran dan siswa menerima apa yang diajarkan. Lalu, kegiatan pembelajaran mencangkup yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup serta penilaian menggunakan tes praktik berbicara dan menulis. Sumber belajar yang digunakan adalah modul khusus BIPA, sedangkan media pembelajaran yang akan digunakan adalah PowerPoint dan lembar soal. Penilaian dilakukan melalui observasi. Jadi pengajar mengamati partisipasi dan keaktifan siswa selama pembelajaran. Lalu yang kedua melalui tes. Guru meminta siswa mengerjakan lembar kerja, lalu pengajar meminta siswa untuk mempraktikkan atau berdialog tentang materi yang diajarkan. Lalu melalui tugas, pengajar menilai tugas yang dikerjakan siswa di rumah. Indikator penilaian meliputi tata bahasa, kosakata, kelancaran dan relevansi. Penilaian dilakukan dengan rentan nilai 16-20 sangat baik, 11-15 baik, 6-10 kurang baik.
Dengan ketentuan, setiap kriteria dinilai dengan skala 1-5, dengan 5 sebagai nilai tertinggi, dan nilai akhir diperoleh dari penjumlahan setiap kriteria. RPP ini dirancang untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa BIPA dalam mempelajari topik berbelanja di pasar. Alasan saya memilih topik berbelanja di pasar karena berbelanja di pasar merupakan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh banyak orang sehingga topik ini sangat aktual dan relevan bagi banyak pembelajar BIPA. Topik ini juga dapat membantu siswa untuk belajar kosakata sehari-hari sekaligus memahami budaya dan etika berbelanja di pasar tradisional Indonesia. Nah, PowerPoint ini dapat membantu visualisasi bagi para pembelajar BIPA untuk mengenal lebih dekat dengan topik berbelanja di pasar tradisional Indonesia. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dari pasar dan apa itu pasar. Lalu yang kedua, siswa dapat memahami jenis-jenis perbedaan pasar di Indonesia. Nah, di sini siswa dapat mengetahui apa itu pasar tradisional dan juga pasar modern. Yang keempat ini, siswa dapat memahami dan mengetahui apa saja yang dijual di pasar tradisional Indonesia. Lalu, pada slide ini, siswa diminta untuk mendengarkan dialog yang terjadi saat berbelanja di pasar. Nah, di sini siswa dapat mengetahui kata frasa yang digunakan oleh penjual dan pembeli ketika sedang berbelanja di pasar. Selanjutnya ada ungkapan yang digunakan ketika hendak berbelanja di pasar. Di sini siswa mengetahui apa saja ungkapan dan kosakata yang dapat digunakan ketika hendak berbelanja di pasar. Dan yang terakhir adalah etika dan budaya yang digunakan untuk berbelanja di pasar. Siswa dapat mengetahui bagaimana etika dan budaya yang baik saat berbelanja di pasar. Dialog-dialog ini juga dapat digunakan sebagai bahan latihan berbicara dan mendengarkan bagi para pembelajar BIPA. Mereka dapat mempraktikkan percakapan sehari-hari terkait dengan berbelanja di pasar menggunakan dialog-dialog tersebut. Nah, dengan memanfaatkan media PowerPoint ini secara kreatif dan interaktif, pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing dapat menjadi lebih menarik, efektif, dan menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.